Pertemuan semacam ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kita harus mendapatkan perolehan ya atas pertemuan kita ini. Perolehan itu kalau bisa diusahakan menjadi senjata kita dari dunia sampai akhirat. Oleh karenanya sekali lagi saya tegaskan, betul-betul harus kita simak, kita perhatikan supaya betul-betul kita mendapatkan ilmu pengetahuan lewat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was-sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita anjung tinggi Tuan Guru Mursyid kita As-Syekh Kiai Haji Suhami Yusuf beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan kemuliakan para arif billah, para ustadz dan ustadzah, serta sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan terkhusus Gusti Ratu. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, serta sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RW dan Bapak RT serta Satgas dan bapak-bapak serta ibu-ibu dan anak-anak kami para muhibbin jamaah thalabul ilmi Bandar Lampung yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahadah ini tidak lepas daripada genggaman dan tilikan Allah Azza wa Jalla.
wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa araf. Wa la ta'maluna min amalin ila kunna alaikum suhuda. Dia adalah zat yang senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang tersirat di dalam hakikat rahasia diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia diri kita ini. Wa ara, dan dia adalah zat yang senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah itulah yang menjadi saksi, Allah itu yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu setiap harinya untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahida. Maka cukuplah Allah itu menjadi saksi dari setiap perbuatan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, bagi seorang hamba yang ada keinginannya untuk berliqah, bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah. Maka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah bagi kita untuk kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah yang menyempurnakan ilmu syariat di tengah-tengah umat. Beliau pula yang menyempurnakan namanya ilmu tarekat. Beliau pula yang menyempurnakan ilmu hakikat dan makrifat. Bagaimana umat ini mampu tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena inilah hidup ini, bagaimana kita mampu memulangkan akan rahasia ini kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini asalnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asalnya kita Bapak Ibu adalah berasal daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Tapi kenapa manusia pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, pulangnya tidak kembali kepada Allah, tapi pulangnya kembali kepada tanah? Ini yang mesti kita pahami. Bagaimana pulang yang benar, pulang yang tepat, yang lurus kembali kepada Allah. Sehingga diri kita di waktu meninggalnya tidak membangkai, tidak dimakan oleh rayap dan belatung. Tentunya orang yang mampu memahami akan hakikat rahasia dirinya, yang bisa memulangkan kembali kepada Rabb-Nya. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya. Siapa anbiya dan siapa sayyidul anbiya? Ini yang mesti kita pahami. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menilik akan rahasia diri kita ini. Bagaimana kita mampu memulangkan amanah rahasia diri ini kembali kepada Allah itu. Bahwa sesungguhnya asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap juga jadi Allah. Dan tidak akan pernah kembalinya kepada tanah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak kami, jamaah thalabul ilmi, para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Seorang hamba mesti mampu menyelami akan hakikat rahasia dirinya, sehingga dia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Maka pernah Bapak Ibu, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul di langit? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasul?" Nabi tidak mau memberikan jawaban sesuai dengan kehendak dan keinginannya Bapak Ibu.
Akan tetapi Nabi itu bercakap, memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika itu turunlah perintah Allah kepada diri beliau untuk memberi suatu jawaban atas pertanyaan sahabatnya kepada beliau. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau tentang keberadaan aku, apa aku jauh di langit atau aku dekat? Berikanlah jawaban kepada dia, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku ini adalah sangat dekat. Begitu Allah membukakan rahasia dirinya, bahwa Allah itu betul-betul adalah dekat. Kalaulah Allah itu betul-betul dekat ya Rasulullah, lalu bagaimana dekatnya Allah itu pada diri kita ya Rasul? Maka ketika itu Allah memberikan jawaban, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa aku lebih dekat daripada urat nadinya. Itu artinya Bapak Ibu, jikalaulah urat nadi itu dekat pada tengkuk leher kita ini, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada hati kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada hati kita ini. Jikalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi pada diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup pada diri kita ini. Begitulah Allah menjelaskan bahwa Allah itu amat sangat dekat, dia tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, karena dialah yang menjadi akan rahasia alam dan rahasia diri kita ini. Kalau Allah lah yang menjadi rahasia alam dan rahasia diri kita ini, itu maknanya jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan, karena dia cuma yang wujud semata-mata. Maka disitulah Allah menjelaskan, karena Allah itu amat sangat dekat dengan diri kita ini, maka keberadaan Allah itu ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, bahwa aku ini telah wujud, aku ini telah nyata meliputi akan segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diriku. Kalau Allah sudah meliputi akan segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, karena segala sesuatu itu adalah mazhar kenyataan untuk memandang akan wujud dirinya, maka kesempurnaan tempat memandang wujud kenyataan diri Allah yang meliputi itu, memandangnya adalah kepada diri setiap manusia ini. Ini yang Allah katakan kepada diri kita, inna rabbaka ahattal binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Tuhanmu itu, sesungguhnya Allah ahattal binnas, meliputi diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi akan diri setiap manusia, maka disitulah makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Allah menjelaskan kepada diri kita ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia senantiasa beserta diri kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, maka disitulah nyatanya Allah itu qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Karena dia yang menjadi rahasia diri kita. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita ini, dimanapun kita berada, di situ nyatakan dirinya. Karena diri kita ini, itulah nyatanya Allah itu. Disinilah letaknya orang yang telah hatinya telah hidup, orang yang rohaninya telah aktif rasa Tuhan dan rohaninya ini, telah merasakan bersama Allah rasa rindu, rasa cinta, rasa bermanja-manja dengan Allah. Innallaha ma'ana. Disitulah hilanglah rasa takutnya, hilanglah rasa gamangnya dalam menjalankan kehidupan dunia ini sampai kepada akhiratnya. Maka hidupkan Bapak Ibu
Aktifkan rasa Tuhan itu dalam hati dan jiwa kita, supaya hidup kita ini selalu bersama Allah. Inilah yang diingatkan oleh Rasul kepada kita ini. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiruka ilallah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkata bersama Allah, meraih melangkah bersama Allah. Kalau kita telah hidup, rohani kita bersama Allah, maka di situ kita telah berada di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Bapak Ibu. Disitulah Allah jaga kita, disitu Allah pelihara akan diri kita ini. Tapi apa kata Rasul? Fa illam takun ma'allah fakun ma'man kana ma'allah. Kalau hati kita ini belum hidup bersama Allah, hati kita ini belum terinstal rasa Tuhan dalam diri kita, maka hendaklah kamu hidup selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari olehmu, ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Itulah para nabi dan para rasul. Para nabi itu Bapak Ibu, itu adalah wasilah untuk kita usul kepada Allah. Maka nabi itu banyaknya Bapak Ibu, 124.000 itu orang pilihan. Dari 124.000 nabi itu sebagai orang pilihan, maka dipilih yang terbaiknya Bapak Ibu 315. Itu yang Rasul. Dari 315 Rasul, dipilih yang terbaiknya adalah 25 Bapak Ibu. Dari 25 itu dipilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 itu dipilih yang terbaiknya adalah 1. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itulah, beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan juga beliau ada sebagai mursyid rohani yang menghantarkan rohani kita untuk bisa usul kepada Allah. Setelah beliau wafat, meninggal dunia, lalu siapa pengganti beliau? Maka beliau mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalaulah ulama itu pewaris Nabi, apa yang diwariskan Nabi kepada ulama? Yang diwariskan Nabi kepada ulama Bapak Ibu, itu adalah kalimat tauhid, memurnikan, mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Maka ketika itulah sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasul, kalau engkau telah tiada ya Rasul, lalu kepada siapa kami ini ya Rasul? Mengenal Allah, mencari dan menemui Allah. Kenalilah para ulama, karena ulama itu adalah pewaris aku. Carilah ulama pewaris Allah, carilah ulama pewaris Nabi. Karena ulama pewaris Nabi dan pewaris Allah, dialah sebagai mursyid rohani yang menghantarkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini Bapak Ibu, ada mursyid kita rohani, Syekh Suhaimi Yusuf. Ini adalah mursyid rohaninya Bapak Ibu. Beradablah kepada beliau. Ketika Bapak Ibu telah mendapatkan barokah guru, maka barokah guru itulah wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Barokah guru adalah wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Karena guru itu, ulama itu adalah warasatul anbiya, suluh bendang dalam negari namanya. Pai sampai bertanya pulang sampai berberita. Siapa yang telah mendapatkan syafaat Nabi melalui barokah guru, maka syafaat Nabi akan menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Siapa yang sudah mendapatkan rahmat Allah, maka hidupnya sudah berada di dalam rahman dan rahimnya Allah. Allah tinggikan makomnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan dia menjadi wali dan kekasihnya. Allah sebut kita ini adalah sebagai hambanya. Maka jikalau kita ini diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kenalilah Allah itu sebagai Rabb kita. Mengenal Allah Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal nama. Mengenal Allah itu bukan hanya sebatas mengenal huruf dan tulisan, tapi Bapak Ibu mesti mengenal
Diri yang punya nama itu Bapak Ibu. Disebut namanya mic, ini orangnya. Jelas. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya gelas, ini orangnya. Disebut Allah orang. Maka mursyid rohani kita itu adalah wasilah kita untuk menghantarkan kita bisa usul kepada Allah. Maka beliau adalah al-ulama. Makanya kalau kita ini belum punya guru, kita ini belum punya mursyid, maka sebelum habisnya usia umur kita ini, cari guru, carilah mursyid yang mampu menghantarkan rohani Bapak Ibu sampai kepada Allah. Itu yang mesti kita cari. Karena Allah katakan apa? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di akhirat nanti Bapak Ibu, manusia ini akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan imamnya masing-masing. Sesuai dengan mursyidnya. Siapa mursyid kita, siapa murabi kita, siapa syekh kita. Kalau kita tidak punya guru, tidak pernah mursyid dalam hidup ini Bapak Ibu, dengan siapa kita ikut nanti? Inilah wajibnya kita berguru Bapak Ibu. Wajibnya kita menuntut. Kalau kita tidak berguru, kita tidak menuntut. Bagaimana kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Karena Nabi tak ada lagi. Yang ada adalah warasatul anbiya wal mursalin. Itulah sebenarnya suluh benang dalam negara itu. Maka wajib bagi kita yang menuntut ilmu. Tidak ada bahasa terlambat Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan apa kepada kita? Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban ilaihim. Wala takun khomisan fatahlik. Hendaklah kamu menjadi seorang alim. Hendaklah kita ini menjadi seorang ulama. Hendaklah kita ini menjadi seorang murabi dan mursyid. Kalau Bapak Ibu belum mampu menjadi seorang murabi, seorang mursyid, hendaklah kita belajar. Pilih jalan yang kedua, muta'aliman, menjadi santri kita. Menjadi jamaah kita, menjadi murid kita. Tak mampu kita menjadi murid, menjadi jamaah, kita tak pandai membaca, tak pandai menulis Bapak Ibu. Ambil jalan yang ketiga, mustami'an, dengar kata-katanya, simak fatwa dan nasihatnya. Tidak pula bisa Ustaz menyimaknya Ustaz, telingulah pakak-pakak badak Ustaz. Tahu pakak badak? Enggak dengar lah tuli. Jadi ulama tak bisa, belajar enggak lo bisa pandai membaca nulis doh. Menangah tinggallah tuli mula. Kata Rasul yang kampek jalannya, au muhibban ilaihim, cintai mursyidmu, sayangi mursyidmu, perhatian dengan mereka. Kalau kamu udah cintai mereka, sudah perhatian dengan mereka, dah sayang kepada mursyidmu, disitulah kamu mendapatkan barokah daripada guru itu. Karena beliau adalah warasatul anbiya itu. Maka disinilah kita bisa mampu merasakan akan kehadiran Allah itu bersama kita. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Sehingga hidup kita ini betul-betul selamat dunia wal akhiratnya Bapak Ibu. Kita pingin Bapak Ibu, kita ini satu rumah di akhirat nanti. Kalau kita tidak satu rumah di akhirat nanti dengan anak keluarga kita, minimal Bapak Ibu satu komplek, satu perumahan surga juga, selamat juga kita tuh. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah merahmati, Allah mengistimewakan keluarganya yang dia pilih sebagai kekasihnya Allah. Maka syaratnya kata Allah, siapa yang ingin satu rumah dan satu komplek perumahan surga nanti di akhirat, apa kata Allah? Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayah mau beriman, ibu mau beriman, suami istri beriman, anak cucu menantu mau beriman, jamaahnya beriman, sampai habis usia umurnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka aku sebagai Tuhan, aku akan mempertemukan kalian semua di dalam sorga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Disinilah kita perlu memahami, jikalau kita ingin satu rumah dan satu komplek nanti di akhirat itu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menelusuri diri kita ini. Bagaimana kita bisa pulang dan kembalinya kita itu betul-betul lurus Bapak Ibu. Terang selamatnya
Berjumpa kita dengan ayah dan ibu kita ini. Di dunia ini mencarinya Bapak Ibu. Di dunia inilah kita mesti memahami kaji ini. Jadi jangan ditunggu kita dimandikan dulu baru kita mau belajar. Nggak ada kesempatan lagi Bapak Ibu. Ya, nggak ada waktu lagi. Kalau kita sudah dimandikan dan dikafani orang. Karena orang mati pun belum tentu selamat Bapak Ibu. Belum tentu dia tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau orang mati yang telah berpisah ruh melepaskan jasadnya, belum tentu dia tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka sebelum kita mati, pelajarilah elok, kaji diri ini. Jadi kaji kita Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengenal Allah. Ini yang disebut namanya awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Jadi sebelum Nabi itu diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang pertama kali diwajibkan Allah kepada Nabi dan Rasul itu dan untuk umat itu adalah awaludin ma'rifatullah. Wajib Bapak Ibu kita ini mengenal akan Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah Bapak Ibu, bagaimana kita akan ingat kepada dirinya? Ya, contoh saja Bapak Ibu, anak Ustadz ada namanya Rashid. Nah, namanya Ustadz kasih tahu sama Bapak Ibu, namanya Rashid. Kira-kira Bapak Ibu malam ini bisa enggak mengingat diri anak Ustadz yang bernama Rashid itu? Enggak bisa kan? Nah. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu malam ini bersama-sama Ustadz di sini, anak cucu menantu walaupun ada yang di Jawa, ada pun yang di Palembang, ya, bisa enggak Bapak Ibu mengingat anak menantu walaupun anak menantu kita itu di Jawa dan di Palembang di sini? Apa sebabnya? Sudah kenal. Orang sudah kenal itu hakikatnya itu musyahadah, dia menyaksikan tuh. Hakikat musyahadah itu adalah bermuwajahah, sudah bertatap wajah. Ya. Begitulah kita sebenarnya mengenal akan diri Allah itu. Kalau kita tidak mengenal Allah, belum mengenal Allah, hanya sebatas mengenal huruf, nama dan tulisan, bagaimana hati ini akan hadir kepada Tuhan? Apa benar Allah yang kita sembah? Apa benar Allah yang kita ingat? Atau yang kita sembah dan kita ingat itu adalah huruf alif lam lam ha. Ini sebenarnya yang diingatkan Allah kepada kita ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, dia mengaku mengenal Aku, mengaku dia itu mengingat Aku, tapi yang disembah dan diingatnya bukan Aku, yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah dan tulisan Allah. Jangan tulisan Allah, jangan huruf dan lafaz Allah yang kita tanam dalam hati dan pikiran kita. Kalaulah tulisan Allah dan huruf Allah yang kita tanam dalam hati dan pikiran kita, itu artinya Bapak Ibu sama artinya kita telah menjadikan huruf dan asma Allah ini menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita itu. Ini sangat berbahaya. Makanya dikatakan oleh Rasul, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama Allah, barang siapa yang bertuhan kepada huruf Allah, dia tidak bertuhan kepada diri yang punya nama itu, maka dia sungguh kafir, kata Rasulullah. Itulah yang dikatakan namanya orang yang buta, orang yang tersesat. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka aku pastikan dia buta di akhirat, wa adalun sabila, maka tersesatlah akan jalannya. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72 itu? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Had ayat 46.
Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati di dalam dada, maksudnya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal akan Allah di luar akan dirinya itu. Wa adalun sabilah, itulah orang yang tersesat. Bahkan tersesatnya kata Allah, ulaika kal an'am balhum adal, ulaika fi dolalim mubin. Mereka itu taubatnya sama seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Kenapa Allah katakan mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak? Hewan ternak, Bapak Ibu, ya, kalau dikatakan sesat wajar dia tidak punya akal pikir dia, ya, wajar aja sesat. Ini secara syariat, walaupun hakikatnya dia tidak. Nah, ya. Tapi manusia dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya lisan, dia punya hati, dia punya akal. Tapi akal dan hatinya itu tak digunakannya. Maka disitulah letaknya manusia itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Inna syarad dawabi indallahi summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruknya binatang yang melata di muka bumi ini adalah orang yang tuli dan bisu, orang yang tidak mau mempergunakan KKO-nya. Tahu KKO Bapak Ibu? Kinci utak. Man akhraja nafasim bi ghairi li zikrillah fahuwal mait kal hayawan dunal baqara fahuwal hinjir. Barang siapa yang napas keluar masuk, napas yang turun naik ini tidak ingat dia akan Allah, bahwa Allah yang menjadi rahasia dirinya, tidak ingat dia akan Tuhan, maka sebenarnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu adalah seperti bangkai hewan, tapi hewannya bukanlah sapi, akan tetapi kondiak benceleng alias babi. Babi. Makanya ketika mati membangkai, mau bangkai. Bangkai itu apa? Disolatkan. Ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, makanya bagaimana supaya kita ini tidak mau bangkai? Wajib kita kenal Allah tuh. Makanya sebelum khatam jam pulang dulu, tahu Ustaz. Rugi mereka. Awak pulang sendal pun hilang loh di situ. Kenal Allah dulu. Jadi mengenal Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan, tapi kenalilah diri yang punya nama itu. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu mengenal Allah? Tak ada seorang pun yang mampu mengenal Allah tuh. Cerdas pun kita, tinggi pun ilmu kita, berlian pun otak kita, tak akan pernah mampu kita ini bisa mengenal akan Tuhan. Yang bisa mengenal Allah adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah katakan, "Faman yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida." Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, maka dialah orang yang tahu siapa aku dan siapa dirinya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Siapa yang tidak aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, kemanapun dia pergi mencari wali mursyid, maka dia tidak akan pernah bisa menemui akan rahasia Tuhan itu. Wali mursyid yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah dikatakan oleh orang-orang arif bilang, araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Allah itu karena Allah. Kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada aku, maka selama itu aku tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Begitu juga lah baginda Rasul mengungkapkan itu. Dari mana Nabi itu tahu bahwa Allah itu Tuhannya? Dari mana Nabi itu tahu bahwa itu adalah petunjuk Tuhannya? Dari mana Nabi tahu bahwa Jibril itu adalah utusan Allah? Kalau bukan karena iman di situ. Makanya Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha.
Barang siapa yang hatinya telah jinak, hatinya telah patuh, hatinya tidak lagi dijajah, dipermainkan, dirantai dan dibelenggu oleh dunia nafsu dan akal pikirnya, maka ketika itu Allah memberi hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya itu. Apabila hati kita tidak lagi mendung Bapak Ibu, hati kita ini tidak lagi berawan, hati kita ini tidak tertancap namanya nipak-nipak batin, maka ketika itulah kita bisa paham dan mengerti bahwa yang memberi hidayah dan petunjuk itu Allah.